Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Berkali-kali saya mengatakan bahwa di Mahkamah Konstitusi kalau opiniannya mereka kalah, mereka ya bisa saja itu dikabulkan, bisa saja ditolak begitu. Ada yang memprediksi bahwa MK akan menolak permohonan dari Ganjar dan Anies Baswedan ya dengan suara tak bulat. Ya, karena dengan satu sisi kita lihat saja gerak-gerik dari MK sebenarnya begitu kan ya. Ada 4 orang yang mungkin setuju, ada 4 orang yang mungkin tidak setuju, ada yang kemudian punya pendapat lain begitu kan. Karena begitu banyak yang digugat, salah satunya terkait dengan diskualifikasi Prabowo Gibran, diskualifikasi Gibran, terus kemudian ada PHPU dan sebagainya. Maka semua hakim diprediksi akan berbeda di situ. Paling mungkin 2 yang akan setuju terkait dengan gugatan Anies Baswedan dan Caimin. Tapi satu sisi ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Kalau memang 4 orang yang kemudian setuju terkait dengan gugatan dari 01 dan 03, mereka benar-benar dikabulkan di situ begitu. Maka dengan beberapa asumsi yang kemudian kita lihat ya apa yang disampaikan Republika, mereka mengatakan begini, pakar hukum dari Universitas Mula Warman, ya Hardiansah Hamzah, memprediksi Mahkamah Konstitusi MK menolak permohonan sengketa Pilpres 2024. Permohonan tersebut diajukan oleh paslon 01 dan Anies Baswedan atau Muhaimin Iskandar dan Ganjar Mahfud dari 03. Dia menduga ada keputusan tersebut tak bulat disepakati ya 8 hakim MK minus paman Gibran yaitu Anwar Usman, sebab Hardiansah mengamati bakal ada hakim MK yang bersikap berbeda atau dissenting opinion ya, berbeda pendapat di situ begitu kan. Maka bukan tidak mungkin yang saya katakan tadi, yang saya katakan sejak awal bahwa bisa saja dibatalkan ya, tapi saya berharap bahwa ya ada pendapat lain yang kemudian mereka membelot. Artinya apa? Artinya kalau 3 misalnya begitu kan ya, kan ini akan ada 8 hakim. Kalau 3 misalnya lalu kemudian ada 10 hakim, ada 3 misalnya yang kemudian mendukung gugatan Anies Baswedan dan Caimin ya, yang 3-nya misalnya adalah berbeda pendapat, yang kemudian yang 3 itu adalah kemudian mereka menolak, maka yang terjadi di situ adalah bagaimana sikap ketua dari Mahkamah Konstitusi. Saya kira ini yang agak berat di situ begitu kan ya. Bukan tidak mungkin perjuangan mereka semakin memperjuangkan dari gugatan-gugatan itu begitu, tapi karena di Mahkamah Konstitusi kan tidak mudah begitu kan. Harus ada kesepakatan ya. Harus ada kesepakatan antar hakim di situ apakah gugatan-gugatan dari 01 dan 03 benar-benar diterima atau tidak begitu. Ini kita lihat saja. Prediksi dari MK menolak permohonan para pemohon, tapi putusan itu belum tentu bulat sebab bisa jadi ada hakim yang dissenting opinion, kata ya Hardiansah. Hardiansah memandang bahwa MK bakal menolak permohonan sengketa karena tersandra dengan putusan tersendiri ya, yaitu membuat Gibran dapat menjadi cawapres. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang ya nomor 90. Nah, ini yang menjadi agak ribet di situ begitu kan ya. Saya sudah sering mengatakan bahwa apakah MK sudah tersandra dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 di situ. Kalau mereka tersandra dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90, artinya apa? Artinya apakah suara dari MK, suara Tuhan tidak bisa dirubah sama sekali begitu kan? Karena ini bersifat mutlak, ada yang mengatakan seperti itu. Maka jelas ya MK harus buat undang-undang baru begitu kan. Dalam artian memberikan legal standing ya untuk menjadi acuan ya yang terbaru di situ begitu kan. Maka saya katakan kalau ini memang bersifat mutlak, maka setidaknya ya MK harus bersifat rasionalitas ya mengambil keputusan itu. Maka dengan adanya seperti ini maka masyarakat Indonesia bisa paham apakah ini ditolak atau tidak begitu. Padahal saksi ya dan ahli ya, kalau kita merujuk pada hal ini, kalau siapa yang kuat di Mahkamah Konstitusi, maka jelas tidak ada gunanya pada ahli dan para saksi kalau seperti itu begitu kan.
Kalau permohonan diterima artinya MK menampar muka sendiri. Itu yang membuat ya publik memprediksi MK akan menolak permohonan itu. Satu sisi ada yang mengatakan bahwa 100%, bukan 100%, 85% akan dikabulkan. Nah, dengan berbagai asumsi, yaitu salah satunya adalah karena undang-undang yang kemudian dilakukan tahun nomor 90 itu begitu kan ya, bertentangan juga dengan dugaan-dugaan yang kemudian cawe-cawe masalah kebijakan bansos misalnya, atau masalah soal dugaan-dugaan kecurangan ya yang ada di situ begitu. Itu yang membuat pembatalan nantinya begitu kan. Maka jangan lupa juga ya genealogi putusan 90 di mana terdapat hakim-hakim yang berperan meloloskan Gibran, mereka yang berpotensial jadi pintu masuk Jokowi. Nah, ada kemudian kenapa Anwar Osman begitu kan? Ada 3 orang yang kemudian bisa mengabulkan yang lolosnya Gibran di situ di Mahkamah Konstitusi. Ternyata di 8 hakim tersebut begitu kan, plus Anwar Osman minus Anwar Osman di situ begitu kan. Mereka juga ada orang-orang Jokowi, dalam artian yang sudah sepakat dengan apa yang kemudian menjadi keputusan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan putusan 90 itu begitu. Artinya kan sudah ada dua orang Jokowi, kan begitu secara logika begitu kan ya. Maka saya kira ini akan menjadi catatan penting kepada rakyat Indonesia, kalau toh siapa yang menang di Mahkamah Konstitusi bukan soal menegakkan keadilan, ya saya kira agak gimana begitu kan ya. Bahkan walaupun demikian, Hardiansyah mensinyalir MK akan mengeluarkan amar putusan yang lain ya. Amar putusan ini juga menyangkut penyelenggara pemilu berikutnya. Kalau permohonan sengketa ditolak, artinya MK berkesimpulan dalil para pemohon tidak terbukti. Tapi meski ditolak, prediksi saya MK menambahkan amar baru dalam putusan yang berkaitan dengan ya perbaikan penyelenggara pemilu ke depan. Berdasarkan dari situs MK, ada 2 pemohon yang akan dibacakan putusan oleh MK, yakni permohonan Anies Baswedan dan Ganjar Mahfud. Saat ini MK masih melakukan rapat permusyawaratan hakim RPH secara maraton. MK pun menjamin tidak akan ada ya deadlock dengan pengambilan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Jadi itu sudah artinya tidak ada deadlock di situ begitu kan ya. Artinya tidak ada sama mereka dalam pendapat apa yang kemudian dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Artinya yang 4 misalnya setuju, yang 4 misalnya tidak setuju, bukan tidak seperti itu. Pasti ada pendapat lain begitu kan ya. Ya, karena mungkin ya sudah paham ya bahwa di MK yang kemudian meloloskan Gibran di situ begitu kan. Katanya ada 2 dan 3 hakim yang kemudian mereka setuju terkait dengan pencalonan Gibran ya. Walaupun yang penting sudah pernah menjabat sebagai kepala daerah dan sebagainya. Artinya secara tidak langsung apa yang kemudian disengketakan selama ini kan nuansa-nuansanya kan berbeda. Maka putusan ini bukan tidak mungkin kembali ke putusan yang lain. Masalah kecurangan ya, masalah dugaan-dugaan seperti itu yang harus kita ungkit begitu kan. Maka dengan adanya seperti ini masih menjadi spekulasi. Semoga saja ya MK bisa mengabulkan 01 dan 03. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menolak, karena ada berita-berita yang menarik ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.